Halo anak-anak semua, kembali lagi dalam channel Bimbel Online. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada akan selalu sehat, tetap ceria, dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Nah anak-anak, sebelum kita lanjut ke video pembelajaran kita kali ini, jangan lupa di subscribe dulu ya, agar anak-anak tidak ketinggalan akan video-video terbaru dari channel Bimbel Online. Anak-anak semua, di video pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama membahas dan mempelajari mata pelajaran IPAS untuk kelas 5 kurikulum Merdeka. Yaitu kita akan sama-sama belajar di bab 8 di bagian peta konsep dan uji pemahaman. Nah anak-anak, di pembelajaran kita kali ini ada di halaman 234 sampai dengan 236 di buku kalian. Nah sekarang apakah anak-anak sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita langsung saja mulai pembahasannya. Perhatikan baik-baik ya. Nah, di bagian proyek belajar ini, kalian akan membuat poster mengenai cara menjaga lingkungan. Nah, ini akan kalian lakukan bersama guru dan teman-teman kalian di sekolah ya, anak-anak. Ini juga di bagian refleksi diri. Juga kalian kerjakan bersama guru dan teman-teman kalian, karena nanti tugas dari Bapak Ibu Guru ya yang memberikan kalian. Sekarang kita mulai saja di bagian peta konsep. Nah, di bab 8 ini kita telah mempelajari perubahan bumi. Adapun perubahan bumi itu anak-anak dibagi menjadi dua. Yang pertama karena faktor peristiwa alam dan yang kedua karena faktor manusia. Nah, adapun faktor dari peristiwa alam yaitu penyebabnya kekuatan alam yang tidak terkendali. Contohnya apa saja? Contohnya yaitu gempa bumi, tsunami juga ya anak-anak. Dan apa dampak bagi manusia dengan adanya peristiwa alam ini? Nah, dampaknya jika terjadi gempa bumi dapat menyebabkan atau merusak rumah serta mengancam jiwa manusia. Kemudian anak-anak, faktor manusia yang perubahan bumi yaitu penyebabnya adalah aktivitas yang dilakukan oleh manusia yang mempengaruhi lingkungan. Kak, contohnya apa saja perubahan bumi yang disebabkan oleh faktor manusia, Kak? Contohnya yaitu penebangan hutan, bisa juga dengan ketika kalian membuang sampah sembarangan yang dapat mengakibatkan banjir. Nah, dampaknya apa ya bagi manusia? Nah, dampak dari penebangan hutan anak-anak dapat menyebabkan banjir dan mengurangi keanekaragaman hayati. Juga berkurangnya oksigen, karena oksigen itu yang utama anak-anak yang didapatkan juga dari tumbuhan. Wah, bahaya juga ya anak-anak ternyata. Nah, setelah mengerjakan peta konsep, sekarang kita ke bagian uji pemahaman. Uji pemahaman kalian di bab 8 ini anak-anak. Nah, di sini tugas kalian. Ceritakan pengalaman kalian atau pengalaman orang lain yang pernah kalian dengar tentang yang pertama, sebuah peristiwa perubahan lingkungan karena peristiwa alam dan sebuah peristiwa perubahan lingkungan karena aktivitas manusia. Yang kedua, dampak yang terjadi akibat perubahan lingkungan tersebut. Yang ketiga, cara mengatasi atau mengurangi dampak perubahan lingkungan karena aktivitas manusia. Dan yang keempat, siapa saja yang bisa berperan untuk mengatasi atau mengurangi dampak perubahan lingkungan karena aktivitas manusia. Nah, sekarang kakak akan bantu ya. Kita mulai dari soal yang nomor 1. Peristiwa perubahan lingkungan karena peristiwa alam yang pernah dialami adalah kisah tentang masyarakat yang tinggal di lingkungan pantai. Karena tinggal di lingkungan pantai, maka sebagian besar dari warga memiliki pekerjaan sebagai nelayan. Suatu hari mereka mengalami bencana tsunami. Lingkungan alam di sekitar tempat tinggal mereka mengalami perubahan besar. Nah, yang nomor 2 dampaknya. Rumah dan perahu nelayan hanyut terbawa air laut. Sehingga mereka tidak memiliki rumah dan tidak bisa lagi melaut. Akhirnya, para nelayan direlokasi ke lingkungan alam dataran rendah. Relokasi tempat tinggal membuat mereka harus mengubah mata pencarian yang semula sebagai nelayan berubah menjadi petani anak-anak. Kemudian yang nomor 3, menerapkan prinsip 4R untuk menanggulangi banjir. 4R yang pertama adalah reduce, reuse, recycle, dan replant. Reduce itu artinya adalah mengurangi pemakaian barang yang tidak berguna.
Reuse adalah memakai ulang barang yang masih digunakan. Recycle adalah mendaur ulang barang ataupun sampah untuk menjadi barang yang berguna. Replant adalah menimbun sampah organik untuk dijadikan kompos. Selain itu, melakukan reboisasi atau penanaman pohon kembali di hutan yang gundul. Melakukan rehabilitasi lahan. Rehabilitasi menjadi satu upaya untuk mengembalikan lahan secara ekologis serta menjadi upaya untuk mengembalikan lingkungan fisik. Nomor 4. Siapa saja yang bisa berperan untuk mengatasi atau mengurangi dampak perubahan lingkungan karena aktivitas manusia? Nah, yang berperan untuk mengatasi atau mengurangi dampak perubahan lingkungan karena aktivitas manusia adalah manusia itu sendiri. Setiap orang wajib melakukan pelestarian lingkungan hidup agar tidak tercemar atau terjadi bencana karena aktivitas manusia, anak-anak. Termasuk anak-anak juga, salah satunya yang mudah saja tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu cara kita untuk menjaga lingkungan kita. Nah, anak-anak, itu tadi kita sudah membahas peta konsep dan uji pemahaman di bab 8 ini. Nah, semoga dengan video ini dapat menambah pemahaman kalian di materi ini, anak-anak. Kakak berharap dimanapun kalian berada tetap semangat belajarnya, sehat selalu dan tentunya tambah semangat lagi belajar bersama channel Bimbel Online. Tentunya jika video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share juga ke teman-teman kalian anak-anak hebat. Nah, anak-anak, jika kalian masih kebingungan, kalian bisa putar ulang kembali playlist yang ada ya. Nah, di akhir video, kakak mengucapkan terima kasih. Thanks for watching. See you next time. Bye-bye anak-anak hebat.